Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran yang kelima semester 1 yaitu Rasul Allah Idolaku. Pada sub pembahasan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channel Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, pembahasan yang sudah pernah Pak Guru sampaikan di pertemuan pertama. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Hebat kan? Itulah keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain bisa menyuruh, memerintah tidak hanya kepada manusia tetapi kepada hewan, angin, dan jin, Nabi Sulaiman juga dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya anak-anak. Mau disuruh ke selatan, mau disuruh ke utara, mau disuruh ke barat, itu angin mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah SWT memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang, ya kan? Jadi ketika Nabi Sulaiman melihat di depannya ada binatang, tahu apa yang dibicarakan binatang itu, ya. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan oleh Allah mengerti bahasa binatang. Ya, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, meskipun kaya raya dan berkuasa, ya, meskipun Nabi Sulaiman kaya dan berkuasa, tetapi beliau tetap rendah hati atau tawadhu, tetap patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15 sampai 44 anak-anak. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Yaitu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. 2. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Ya, itu pelajaran yang bisa kita petik.
Kemudian yang ketiga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi beliau rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran yang perlu dipetik ketika kita semuanya memahami kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, sikap kebiasaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah insya Allah kalian selalu bersikap rendah hati. Ya, rendah hati itu tidak sombong, tetap bersikap tawadhu, ya, tawadhu atau rendah hati. Kemudian yang kedua adalah insya Allah kalian selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, jadi tetap taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itulah sikap kebiasaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, kisah teladan yang kedua adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Mari perhatikan bersama surah As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Ini ya dalil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Ilyas adalah benar-benar rasul, ya, benar-benar seorang rasul dari para rasul. Anak-anak, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah SWT kepada umumnya. Ia diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang menyembah patung berhala bernama Baal, ya, bernama Baal. Berhalanya bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun, anak-anak. Di dalam gua selama 10 tahun. Ya. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, ya, kepada Allah SWT, karena kedurhakaan orang-orang kafir, maka Allah menurunkan musibah berupa kekeringan. Ya, Allah menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar, anak-anak, bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar, ya. Jadi benar, baru nyadar kalau apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam itu benar, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah SWT. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah. Ya, akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah lagi yang lebih berat daripada sebelumnya. Ternyata mereka itu berbohong, anak-anak, ya. Pura-pura mengikuti ajaran Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibahnya itu dihentikan. Setelah dihentikan, kemudian tanamnya tumbuh lagi, ya. Ternaknya juga kembali lagi. Ternyata mereka mengingkarinya, ya, mereka durhaka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibahnya yang ditimpakan kepada kaum Nabi Ilyas lebih berat, anak-anak, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi terlebih dahulu sebelum musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, anak-anak. Jadi Nabi Ilyas beserta
kaumnya yang mengikuti ajaran Nabi Ilyas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pelajaran yang perlu dipetik dari mempelajari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, yang pertama adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ilyas selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga adalah bagi umat manusia yang durhaka, Allah SWT turunkan malapetaka atau siksaan. Begitu anak-anak. Anak-anak yang soleh dan solehah, sikap kebiasaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama adalah insya Allah aku selalu sabar dan berdoa. Insya Allah anak-anak selalu sabar dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah insya Allah kalian patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kelas 5 pada khususnya dan semuanya yang melihat video ini. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.